Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam kitab suci ada istilah kaum Anawim. Kaum Anawim ini kaum yang miskin, yang seperti dipermainkan kehidupan, penuh penderitaan terus-menerus, selalu dizolimi sesamanya, maka hidupnya sangat menderita. Tetapi kaum Anawim ini kaum yang beriman, yang mengharapkan pembebasan datangnya tahun rahmat Tuhan. Maka karena kaum Anawim ini kaum beriman, semakin dia menderita, semakin peka akan kehadiran Tuhan. Semakin dia mengalami kesulitan dalam hidup, semakin dia percaya akan pertolongan Tuhan. Dan hampir 2 tahun ini kita menjadi seperti kaum Anawim. Pertanyaannya, apakah dalam masa-masa sulit ini kita semakin peka akan kehadiran Tuhan? Maka kalau kita semakin peka akan kehadiran Tuhan, pantaslah diri kita menamakan kaum Anawim. 2 orang kaum Anawim yang kita dengar hari ini adalah Elisabet dan Maria, 2 wanita yang seakan-akan dipermainkan oleh kehidupan. Elisabet mengandung pada usia lanjut, Maria mengandung belum bersuami, dan menurut malaikat Gabriel dia akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang dilahirkan harus dinamai Yesus. Perjumpaan 2 orang kaum Anawim ini yang dalam hidupnya mengalami persoalan akhirnya bisa menjadi berkat, di mana 2 orang saling jujur mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan persoalannya, bukan mengungkapkan atau menceritakan persoalan orang lain. Kalau mempersoalkan persoalan orang lain, itu namanya gosip, itu namanya berguncing,
itu namanya membicarakan keburukan orang lain dan itu dosa. Tetapi ketika dua orang dengan penuh iman berjumpa, masing-masing mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan persoalan hidupnya, lalu hidup ini menjadi sebuah kegembiraan, di mana anak-anak bisa mengungkapkan isi hatinya kepada orang tua, di mana istri bisa mengungkapkan isi hatinya kepada suami, suami bisa jujur terbuka mengungkapkan isi hatinya kepada istrinya. Disitulah hidup yang awalnya menjadi beban menjadi tertanggung sendiri, lalu karena diungkapkan menjadi ringan, menjadi berkat. Kalau kita belajar dari Maria, ini pengalaman hidup yang luar biasa. Nanti dalam Injil kita mengetahui bahwa dari Nazaret Maria menempuh perjalanan panjang dan berat menuju rumah Elisabet, sekitar 114 km melewati perbukitan menuju rumah Elisabet di sebuah kota di Yehuda, sekitar 8 km Yerusalem. Kita tadi dengar dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39. Ketika salam Maria didengar sepupunya Elisabet, anak dalam Elisabet yang berusia 6 bulan dalam kandungan melonjak kegirangan. Dan Elisabet ini sedang mengandung Yohanes Pembaptis yang akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam kepenuhan Roh Kudus, Elisabet berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Injil Lukas bab 1 ayat 41 sampai 43. Dalam Injil 3 bulan Maria tinggal di rumah Elisabet sampai Elisabet melahirkan anaknya. Injil Lukas bab 1 ayat 56. Saat pulang ke Nazaret, usia kandungan Maria 4 bulan. Ia harus berjalan kaki lagi sejauh 114 km. Nanti menjelang bulan kehamilan yang ke-9, Injil Lukas bab 2 ayat 6, Maria harus berjalan kaki lebih jauh lagi 129 km dari Nazaret menuju ke Bethlehem lewat jalan timur selama 1 pekan, karena Maria harus mengisi biduk, harus mengisi sensus supaya terdaftar sebagai warga negara resmi. Kita boleh berimajinasi, selama 9 bulan kehamilannya, Maria bersama Yosef telah berjalan 417 km, kira-kira setara jarak Jakarta ke Kebumen, Jawa Tengah, lewat Puncak, Bandung, dan Purwokerto. Perjalanan kaki yang panjang bagi seorang ibu yang sedang hamil. Mengapa Maria begitu setia, begitu taat, peduli, dan semangat dalam hidup? Karena Maria menghayati sebagai hamba Tuhan, dan Maria bersedia menerima kehendak Allah. Anak dalam rahim Maria bagaikan tabernakel, Maria bagaikan tabernakel, tempat menyimpan sakramen Maha Kudus. Dalam rahim Maria turunlah perbuatan kasih Allah bagi bumi, bagi manusia dan seluruh ciptaan. Seperti kata-kata Tuhan Allah kepada ular dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Melalui salam Maria, melalui salam dari malaikat Gabriel, Allah mengubah Maria karena bayi yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus.
yang merupakan perwujudan gerak kasih Allah, khususnya kerahimannya kepada mereka yang terpuruk dan berdosa, yang terus-menerus mengalami penderitaan tetapi peka akan kehadiran Allah. Allah sering digambarkan sebagai Allah yang Maha Rahim, seperti wanita yang hanya punya rahim, sebagai tempat subur tumbuhnya manusia baru. Begitu juga Allah. Dalam mendekati hari Natal ini, mari kita belajar dari 3 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, masing-masing Yohanes dalam rahim Elisabet, Maria yang menjalankan kehendak Tuhan, Elisabet yang mengandung pada usia senja. Mereka bertiga sama-sama terbuka kepada Roh Tuhan dan menjadi persiapan untuk menyongsong kedatangan penyelamat. Mari kita selalu peka akan kehadiran Tuhan dan mengalami kerahiman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti Bunda Maria yang sedang mengandung.